Lu ngapain Ibu Sofi ketawa-tawa? Ya, Ibu Sofi ya tuh karena hujan. Alhamdulillah teman saya bertambah, teman saya di Bandung mualaf, beneran. Dan nggak usah takia di sini. Ya. Kamu suruh dia live langsung telepon saya. Bilang mualaf karena Sofiato, silakan. Islam itu adalah iya, kamu suruh dan Islam one way. Saya kan udah buka tantangan ya, itu ada nomor kontaknya. Saya cari yang mualaf, saya nggak peduli Muslim. Ya. Saya cari yang orang Kristen masuk Islam. Silakan kontak saya head to head debat dengan saya. Siapa tahu Sofia juga mendapatkan hidayah. Kalau ngomong gue. Ya, gua apa? Bukan, suruh ya, temanmu itu telepon saya. Suruh temanmu telepon saya. Iya, gua tunggu temanmu dari Bandung, Makassar, dari mana-mana. Suruh telepon saya yang mualaf. Saya tunggu yang mualaf. Temen gue di Bandung mualaf karena menonton video Sofiatul. Gua nggak denger. Lu loh, Mikana, dia percuma loh nggak dengerin perkataan aku. Iya, makanya apa suaramu putus-putus loh bro, one way. Jadi dia mencoba ngeles Mikana, dia mencoba ngeles, dia coba bohong, katanya ada orang mualaf. Itu justru yang saya dengar itu banyak orang yang tidak jadi mualaf karena dia mendengar videonya Kak Sofi. Ya dia sadar ternyata kebenaran itu hanya dalam Tuhan Yesus. Justru kebalikannya one way. Wallah ya one way ini jangan suka takia lah. Aduh, nggak boleh gitu saudaraku. Ya bagusin dulu saudaraku mic-nya ya, mikrofonnya one way ya, supaya bisa naik lagi ya. Itu jangan suka takia lah ya, kami tidak percaya itu. Karena justru kebalikan ya, justru orang yang mendengarkan video-video Kak Sofi mereka bertobat dan sadar. Haleluya. 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 Ya. Oke, ya sekarang sudah jelas, sinyalnya sudah jelas. Oh ya Ibu Sofi, karena hujatan Anda ada orang mualaf dari suku Batak, saudara saya bertambah. Enggak, gini, terus telepon aku live langsung. Silakan memberikan aku hidayah dong. Aku tantang yang katanya mualaf itu. Iya, aku tantang. Enggak, kamu jangan ngomong. Saya enggak perlu omongan. Saya itu orangnya butuh bukti. Yang mualaf silahkan masuk ke live saya live, Mikana juga live ya, Mikana. Silahkan masuk, saya nggak peduli Muslim. Saya peduli orang-orang Kristen sendiri yang goblok, setengah mati, mau menyembah batu hitam. Gini, one way, kamu buktikan, iya kamu kan mengatakan tadi ada yang mualaf di Bandung. Silahkan live, kamu kan tinggal telepon dia kan? Enggak, kamu kan tinggal telepon dia, katanya itu saudaramu, temanmu. Silakan saya tunggu di WAFM itu 24 jam, channelnya saya juga lagi live. Lo kok ngapain? Artinya kamu gak punya bukti. Oh, punya bukti gua. Nanti di Zoom gua kasih tanda buktinya ngapain gitu loh. Di sini nggak bisa saya menunggu orang-orang yang mau live, silahkan masuk. Ganti saja. Jangan kasih. Enggak. Bukan, si Wan ini jaringannya itu mengganggu atau audionya itu mengganggu sekali. Bagusin dulu lah suaranya ya. Iya. Saya juga pengen. Selamat sore semuanya, Mbak Mika. Selamat sore, Lako Makkah. Iya, saya mau nanya, mulai kemarin-kemarin saya ikutin VT kakak masalah berdebat masalah agama sekarang kan? Begitu toh? Oh, saudaraku, saya di sini memberitakan atau saya di sini membahas Alkitab saya. Jadi tidak masalah. Sekarang gini, kalau bagian agama sebenarnya kan toleransi masing-masing. Kan dalam Al-Qur'an ada hadisnya lakum dinukum waliyad. Kan gitu. Terus. Aduh. Bang, tolong Lako Makkah, tolong jangan bawa di sini ayat-ayat Al-Quran, karena di sini saya sedang membahas Alkitab saya dan juga memuliakan Tuhan Yesus saya, karena ada yang mempelintir ayat-ayat Alkitab, yaitu si kakek tua yang menyatakan bahwa di Yohanes 14 ayat 6 itu aku di situ katanya bukan Yesus tapi dia sendiri. Jadi itu memang hak kami untuk meluruskan hal itu ya. Terima kasih Lako Makkah, terima kasih sudah naik room saya. Tuhan Yesus memberkatimu. Kenapa takut tidak berani? Udah bukan tidak berani. Dia bilang, dia bilang takut. Tidak apa-apa. Dia silakan bilang takut. Oh gitu. Sekarang Ito ini ya, nggak dikasih kesempatan ya. Makin tegas Ito sekarang. Kamu dikasih kesempatan dulu biar ku hantam dulu dia.
Jangan Memang langsung Nggak itu. perlu, nggak perlu. Itu kayaknya kamu ada tamu tuh, Mikana Semri 11979, coba tadi belum dinaikkan. Maksud saya gini loh, Udah lama nggak Kakak tunggu paham. dulu Om, bukan Toys. Kakak Ya, Kakak Sofi, tolong berikan tanggapannya mengenai narasi-narasi dari si kakek tua yang dengan berani ya, yang terlalu beranilah menurut saya mengklaim bahwa aku di situ katanya dia pribadi. Gimana tanggapan Kakak? Ya jelas ya. Jadi kalau Yohanes 14 ayat 6 itu Yesus ya, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada yang lain. Kita melihat membaca dari klaim kalimat tersebut dari konteksnya juga jelas itu merujuk kepada Yesus ya. Jadi kalau mereka mau memberikan itu ya itu hak mereka sih sebenarnya. Ya sudah biasa sih. Apalagi kalau ada yang ngaku-ngaku dialah jalan kebenaran dan hidup. Waduh, sesat sekali itu. Ya, bukan begitu, Pak Om Ateis? Pak Om bukan ateis? Iya, tadi saya udah bilang, Bu, yang seperti itu klaim-klaim kosong yang ya kalau kemudian dia mengklaim seperti itu ya nabi palsu lah ya, anti Kristus lah ya kalau dalam konteks perjanjian baru itu memang menunjukkan bahwa mereka nabi-nabi palsu yang sesat, yang klaim. Nah, ini kan sudah 2000 tahun ya. Dulu kan 500 tahun ada yang muncul. Sekarang sudah 2000 tahun ada yang muncul lagi. Nah, yang palsu-palsu memang makin bermunculan begitu ya. Kita meresponnya Betul. dengan hikmat aja bahwa yang seperti itu karena sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, kita tetap memberikan memberikan ajaran yang benar, ajaran yang sehat terkait dengan kebenaran firman Tuhan. Saya sih lihatnya seperti itu, Bu. Oke. Ya, sebelum kita ke ke Bapak Semri, Kak Sofi bisa jelaskan ayat 14 ayat 6 untuk tambahan, Kak. Jalan kebenaran itu seperti apa, jalan lurus itu seperti apa, kebenaran dan hidup itu seperti apa. Silakan Kak, waktunya Kak. Ya, jadi kalau kita bicara jalan ya, Yesus sebagai jalan, itu artinya bahwa sebelum kedatangan Yesus kita semua itu tidak mempunyai akses untuk bisa diselamatkan. Artinya jalan ke surga itu sudah tertutup. Ya, kalau di dalam Quran dengan jelas dikatakan surah Maryam ayat 71, tidaklah ditetapkan ya bagi kamu semua kecuali mendatangi neraka. Artinya itu sudah satu ketetapan. Nah, itu satu kabar buruk bagi kita sebenarnya. Makanya di dalam Alkitab itu ada yang namanya Injil atau kabar baik. Kenapa ada kabar baik? Karena ada kabar buruk. Ya, apa kabar buruknya? Ya, kabar terburuk yang bisa kita terima adalah kematian. Tetapi yang lebih buruk daripada itu adalah terputusnya akses kita ke surga. Jalannya itu sudah ditutup. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kita sudah tidak lagi bisa diselamatkan. Kita sudah mengalami kematian kekal, yaitu terpisah dari Allah selama-lamanya. Ini kabar buruk. Ya, karena itu ketika saya tanya kepada Muslim, kalian sebenarnya tahu nggak sih arti kata Injil? Ya, mereka mengatakan Injil itu kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bayi. Surah 19 ayat 30. Nah, ini pengertian yang keliru karena Injil itu adalah kabar baik. Mengapa ada kabar baik? Kita tanya aja sama Muslim, kenapa menurutmu Injil itu artinya kabar baik? Karena ada kabar buruk. Apa kabar buruknya? Kabar buruknya kita itu oleh karena dosa Adam, kita seluruh manusia itu Roma 5 ayat 12 sampai 21. Karena dosa satu orang, ya maka masuk ke dalam dunia kita semua manusia berdosa dan kematian itu menjalar kepada kita. Dan bukan hanya itu, selepas kita mati kita terpisah dari Tuhan. That's the bad news. Itu kabar buruk. Makanya Tuhan kita mengharapkan Injil. Ya, Roma 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan Injil atau kabar baik itu sudah diberitakan sejak zaman nabi-nabi. Abraham sudah menerima Injil kata Alkitab kita. Karena Injil itu bukan kitab, melainkan seorang pribadi bahwa suatu saat Tuhan menjanjikan akan ada satu orang penebus yang akan datang menyelamatkan kita dari kematian kekal. Ini kabar baiknya. This is the good news. Itulah sebabnya Mikana, saya, dan teman-teman Kristen lainnya berusaha untuk menyebarkan kabar baik ini. Hey Muslims, do you know that we have the good news? Kamu tahu bahwa kita tidak harus melewati sirotol atau mendatangi atau cuma numpang lewat. Enggak, kita tidak, Maryam 71 itu tidak berlaku lagi. Karena apa? Kita sudah mendapatkan kabar baik itu. Bukankah begitu teman-teman? Nah, itu jalan. Maksud saya, kedua, maksud saya, Kak, Mikana, benar sekali Kak. Kalau jalan kebenaran dan hidup itu memang hanya dalam Tuhan Yesus ya. Dan itu sudah jelas Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas dan hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang menyatakan seperti itu.
Ya, yang kedua saya mau tegaskan kebenaran. Ada banyak orang Muslim ketika saya tanya, kamu bicara kebenaran, apa sih kebenaran itu? Mereka nggak ngerti loh apa itu kebenaran. Coba kamu tanya ke Muslim, apa itu kebenaran? Mereka akan bingung menjawabnya. Kebenaran itu simple, artinya orisinil, asli. Itu namanya kebenaran. Jadi Yesus itu mengatakan bahwa dia itulah satu-satunya yang asli, juru selamat sejati yang turun dari surga. Nabi-nabi yang sebelum dia itu perampok dan pencuri palsu. Dan nabi-nabi yang datang setelah dia itu adalah nabi-nabi dan mesias-mesias palsu. Bukankah begitu teman-teman? Yes. Kebenaran itu cuma satu. Yang orisinil aslinya itu cuma Yesus. Yang lain itu palsu teman-teman. KW. Ya, itu namanya kebenaran original. Nah, itulah artinya Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Dialah yang memberikan kita kehidupan. Ya. Nah, saya rasa itu sudah dengan jelas. Yohanes 14 ayat 6 adalah tentang Yesus, ya. Amin. Benar sekali ya, seperti kata Sophie, itu sudah sangat jelas penjelasannya bahwa di situ adalah Yesus sendirilah jalan yang lurus itu, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang yang datang ke dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, selamat malam Bapak Semri Sem. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai yang kita angkat tema pada malam hari ini? Silakan. Ya, selamat malam Bu. Saya ini asal NTT dan saya tinggalnya di Kalimantan Barat Bu. Mantap. Ya, oke, silakan langsung ke tanggapan saja. Saya ingin menjelaskan tentang Injil. Injil dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Amin. Jika ada yang mengatakan bahwa dia mau bahas tentang isi Alkitab, itu harus sebagai pertanyaan buat dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atau tidak. Karena dalam Perjanjian Lama menceritakan bahwa Tuhan akan datang ke dunia. Dan dalam Perjanjian Baru menjelaskan bahwa Tuhan sudah datang dan akan kembali. Dari situ, siapa saja yang percaya kepada Rom ini, yang jelasnya Yesus Tuhan. Dia harus meyakini bahwa Yesus Tuhan. Amin. Karena dalam Perjanjian Lama semua nabi terdahulu menjelaskan bahwa Tuhan akan datang ke dunia. Dan dalam semua isi Perjanjian Lama itu terwujud dalam isi Perjanjian Baru, yaitu Tuhan sudah datang dan akan kembali. Sudah naik ke surga dan nanti datang lagi begitu. Iya, benar Pak. Itu penjelasan dalam Injil. Betul. Dan saya hanya ingin mengatakan bahwa tadi kita bahas tentang bahwa ada seorang dia mengatakan bahwa yang berkata bahwa aku adalah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, datang kepada Bapa jika ia tidak melalui aku. Yang orang tua tersebut yang mengklaim bahwa itu diri dia yang mengatakan seperti itu harus dengan bukti jelas. Apa buktinya dia bahwa dia mengatakan seperti itu? Apa buktinya dia? Apakah dia dapat dalam Injil kah atau mengatakan seperti itu, atau dapat dalam hal apa gitu. Jadi apa yang kita mengklaim harus ada buktinya. Bukti jelas. Begitu penjelasan saya, Bu. Ya, benar sekali ya. Terima kasih Bapak Semri. Yes, that's right. Saya tambahin sedikit. Oke. Kak, makasih. Boleh Kakak Sophie tambahkan? Terima kasih Kak. Silakan Kak. Ya, jadi tadi di chat ada yang ngomong begini. Kok sebelum Yesus katanya palsu katanya. Yesus Yohanes 10 mengatakan yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Berarti Musa nabi palsu dong. Nah, ini kesalahan teman-teman.
Ya. Jadi dikatakan 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 12 dengan jelas mengatakan apa? Nabi-nabi itu bukanlah jalan kebenaran. Ya, benar nggak Mikana? Nabi-nabi itu Benar. menunjukkan jalan. Mereka menubuatkan tentang datangnya sang goel atau keselamatan. Ya, Anda baca 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 12. Para nabi itu ya digunakan Allah untuk menunjukkan nanti loh akan datang sang goel, sang juru selamat. Akan datang seorang Mesias, seorang penebus yang akan menghapus dosa. Ya, jadi mereka bukanlah jalan kebenaran dan hidup, hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Makanya Yesus mengatakan apa? Yang datang yang ngaku-ngaku sebelum aku, ya, yang kalau dia mengatakan aku nih jalannya, aku ini juru selamat, ya, aku nih Mesias, itu palsu. Ya. Jadi para nabi itu tidak pernah mengaku dia jalan. Musa nggak pernah mengaku dia adalah jalan keselamatan. Dia menunjukkan bahwa dia tipologi daripada sang Mesias. Daud tidak pernah menunjukkan bahwa dia jalan kebenaran. Makanya imannya orang Kristen itu tidak bertumbuh pada Salomo, pada Daud, pada Yosua, pada Samuel, pada Yeremia, Yesaya. Nggak pernah. Makanya kalau ada orang muslim yang mengatakan kenapa nggak ikuti Salomo, istrinya 1000 loh. Batu penjuru kita bukan Salomo, batu penjuru kita Yesus Kristus. Jadi para nabi itu menunjuk kepada Yesus. Ya, jalan kebenaran itu tidak pernah para nabi. Ya, hanya sang goel atau sang juru selamat. Begitu juga yang datang sesudah Yesus yang mengaku kalau ikut aku bisa selamat, itu palsu semua. Para rasul Matius, Markus, Paulus itu tidak pernah mengatakan dialah jalan kebenaran dan hidup. Mereka menyaksikan ini loh yang dinubuatkan Musa, ini loh yang dinubuatkan para nabi itu sudah datang. Itu kesaksian mereka. Ya, jadi teman-teman harus jelas di sini ya. Ya, saya rasa itu ya Mikana ya. Benar sekali kakakku sayang ya. Nabi besar seperti Musa pun tidak berani loh mengklaim bahwa dia jalan kebenaran, jalan yang lurus, kebenaran dan hidup ya. Justru dia menubuatkan bahwa si jalan yang lurus itu, si kebenaran sejati itu, si kehidupan kekal itu akan datang ya. Jadi jangan ngadi-ngadi ya kalian semua atau kakek-kakek itu ya. Karena saya rasa itu adalah kesombongan ya. Saya aja ini bagaimana ya, kita ini hanyalah sampah ya. Mungkin kalian terlalu suci ya. Kalau saya sih sampah yang telah diambil Tuhan Yesus dari tong sampah, dan puji Tuhannya saya diberi kesempatan untuk berguna ya, untuk memberitakan siapa itu Yesus. Kemuliaanlah bagi Tuhan Yesus. Saya bisa memberitakan siapa itu Yesus, itu suatu kebahagiaan sejati buat saya ya, karena saya diberi kesempatan. Sebab saya ini hanyalah seorang pendosa ya, yang layak dihukum dan dibinasakan, tetapi oleh karena kasih karunia sehingga Tuhan Yesus mengangkat saya dari kutuk kematian kekal. Haleluya. Benar sekali Mikana. Amin. Betul sekali. Karena begini loh, Rasul Yohanes, Rasul Paulus, wow, mereka itu rasul-rasul yang sangat luar biasa. Hidup mereka itu hidup yang benar gitu, rela menderita untuk Kristus. Mereka Tidak memberikan pernah kesaksian, mengklaim. benar nggak Mikana? Mereka nggak pernah mengklaim mereka lah juru selamat itu atau kebenaran, tidak pernah. Ya, justru mereka semua memuliakan Tuhan Yesus. Tidak ada yang berani mengatakan seperti itu ya. Jadi bertobatlah kakek ya, mumpung masih hidup. Betul. Jadi begini. Saya ingin jelaskan sedikit lagi, Bu. Kalau iman Kristen. Ya, silakan. Oke. Saya ingin jelaskan sedikit, Bu. Semua nabi dari Nabi Adam. Bukan ateis, katanya si ini mau naik, mau nyapa Kak Sofi, dia penggemarnya ini Kak Sofi ini. Oke, saya izin. Ya, mungkin ya, makasih Bu, bukan ateis ya. Bu Sofi, terima kasih Bu Sofi. Terima kasih Bu Sofi. Ya, sama-sama. Saya ingin menjelaskan sedikit, Bu, tentang semua nabi itu. Ya, silakan Pak Sempri. Semua nabi dari Nabi Adam maupun Nabi Musa, tidak ada seorang nabi pun yang menggenapi atau taati hukum Taurat. Tidak ada. Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Yesus yang sendiri menggenapi hukum Taurat tersebut. Karena dalam hukum Taurat itu maaf ya Pak Sempri, saya potong. Ini Kak Sofi jangan turun dulu, karena di sini ada kesaksian si Koko ya, yang saya bilang dia tadinya mau mualaf nggak jadi karena menonton video Kak Sofi. Oke, silakan Pak Sempri. Dia mau naik sebentar ini si Koko. Iya. Silakan Pak Sempri yang kami karena nanti aku sebentar ngomong ya setelah Bang Sempri. Iya. Silakan Pak Sempri.
Singkat, padat dan jelas. Saya mau menjelaskan, Bu. Mm-mm. Semua nabi, tidak ada seorang nabi pun yang taati kepada hukum Taurat. Tuhan sendiri yang artinya menggenapinya, yaitu Tuhan Yesus. Mm-mm. Semua nabi tidak ada yang taat kepada hukum Taurat tersebut. Mm-mm. Ada yang membunuh, ada yang berpoligami. Semua nabi tidak ada yang taat kepada hukum Taurat. Dari Tuhan sendiri yang turun ke dunia menggenapi perkataannya sendiri. Begitu penjelasannya, Bu. Iya, terima kasih. Benar sekali. Oke, servant of God, silakan kalau mau sapa Kak Sofi, mumpung Kak Sofi ada di sini, karena kita akan susah ya untuk ketemu Kak Sofi, dia banyak jadwal dan kesibukan untuk mengatakan hijau. Shalom Kak Sofi. Ya, shalom Pak. Iya, maaf ya, aku kan kebetulan sangat penggemar Ibu Sofi ya di YouTube-nya, salah satu penggemar lah untuk ikut belajar tentang tentang Isa Al-Masih, tentang Yesus, siapa Yesus, siapa Isa Al-Masih. Tapi Bu Sofi, saya mau nanya nih, kan sekarang itu Ustadz Naja kan buat di PT-nya dia Pak Bu Sofi, dia buat katanya Paulus itu sama dengan bulus, terus ini mereka bisa mengatakan bulus itu dari mana Ibu Sophia? Maaf, Ustadz siapa Pak? Ustadz siapa, sorry? Naja yang Ustadz Naja. Iya, yang semalam tahu saya. Oh ya, begini jaga servant of God. Mungkin kalau bertanya tentang Al-Quran nanti saja dulu ya, karena di sini roomnya untuk menanyakan tentang Alkitab saja. Ya, terima kasih servant of God. Oke, saya jawab singkat ya. Dalam bahasa Arab Paulus itu disebut bulus karena bahasa Arab itu tidak mengenal huruf P. Ya, jadi mereka kalau menyebut Petrus menjadi Butros. Ya, Butros itu artinya Petrus. Jadi huruf Arab itu tidak mengenal P, teman-teman. Jadi mereka menyebutnya bukan polos, nggak bisa mereka menyebutnya bulos. Ya, itu hanyalah transliterasi karena nggak ada orang Arab nggak bisa ngomong P, Pak. Shampoo gitu mereka nggak bisa, mereka menyebutnya syambu. Jadi diganti jadi B. Hanya itu aja sebenarnya. Oke, saya jawab singkat ya Pak ya. Oh iya, makasih banyak Ibu Sofi. Oke, terima kasih servant of God ya. Saya mau naikkan si Koko dulu, dia mau berikan kesaksian. Silakan. Langsung turun dulu. Si Koko. Ya, halo Koko. Selamat malam, salam semuanya. Selamat malam, salam. Ya, ini yang berisik. Yang berisik itu suara siapa ya, yang lagu-lagu itu? Oh, kalau bisa saya turun bentar, Bu. Oh ya, turun saja. Shalom. Salam kenal ya, Bu Sofi. Aku dari Salam kenal Pak. Suaranya kecil sekali ya. Oke. Aku dari Kupang, NTT, Kak. Yes. Salam buat Kupang ya, NTT. Ya, salam. Gini Kak, dari awal itu kan aku kan sering ikutin forumnya Pak Bom sama Ibu Sofiatul, Pak Erben, Pak Lidara kan. Dulu kan aku mau hampir mau masuk agama seberang kan gitu. Setelah aku dengar penjelasannya Ibu Sofiatul nonton di YouTube, oh ternyata begini ya ceritanya ya, begini ya gitu ya. Jadi aku jadi paham di situ gitu. Makanya aku nggak jadi tinggalkan Tuhan Yesus gitu. Amin. Haleluya, ini adalah visi daripada Al Hayat ya, sukacita ini saya luar biasa. Makanya tuh aku seneng banget kalau ada Ibu Sofiatul gitu di TikTok begitu. Iya. Iya Pak, saya harap NTT dan Kupang dan daerah-daerah target pemualafan ya, beberapa juga dari Papua kontak ke saya ya.
Jadi untuk kita memberikan pengajaran apologetika karena ini sangat penting. Jadi saya harap Bapak mulai menyebarkan di gereja-gereja dengan orang-orang yang menjadi target pemualafan di sana. Paling enggak, saya mungkin tidak bisa jangkau langsung secara fisik ke Kupang atau NTT atau ke Papua, ya. Tetapi kami mempunyai materi dan bahan-bahan pengajaran apologetika dan kami berikan free, ya, kepada gereja-gereja, ya, karena mereka menjadi target daerahnya, target pemualafan. Ya, dan inilah yang saya bentengi dan saya dorong supaya gereja-gereja berapologetika. Paling nggak mereka bisa menjawab iman mereka sendiri. Mereka mengenal Alkitab dan mereka mengenal siapa Yesus. Jadi ini adalah kerinduan saya untuk Indonesia karena saya mendengar baik itu di NTT, di NTB, kemudian di Papua, Sulawesi, daerah beberapa Kalimantan menjadi target pemualafan. Ya, dan inilah yang kami prihatinkan dan kami kerjasama dengan gereja-gereja di sana untuk memberikan apologetika, paling nggak apologetika dasar mengenai Alkitab. Begitu Pak, terima kasih. Ya, ya. Dan inilah yang benar ya. Jadi kalau ada yang bilang ngaku-ngaku jadi mualaf gara-gara dengar video Kak Sofi itu takia itu ya. Nah yang benar itu adalah ini dia. Akhirnya dia nggak jadi mualaf karena dia dengar videonya Kak Sofi. Cerdas ya kamu Koko ya. Penjelasannya Ibu Sofiato itu jelas sekali itu. Iya. Aku jadi yang paham. Benar sekali, haleluya. Ya, itu namanya kamu orangnya cerdas ya, dan bersyukur ya ada laskar-laskar Kristus yang memberikan pengajaran sehingga kita Kristen yang lemah imannya tidak jadi meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Memang dibutuhkan untuk saat ini semua pekerja-pekerja untuk melayani Tuhan Yesus. Ya, kamu cerdas ya Koko, tetap semangat, tetap setia mengikut Tuhan Yesus ya, Dek ya. Dari kapan-kapan itu aku kerinduan aku tuh aku bermimpi mau ketemu bukan ngomong langsung sama Ibu Sofiato gitu. Nah puji Tuhan udah tercapai sekarang, udah ngomong kan sama Kak Sofi. Iya, tercapai. Iya, oke. Senang sekali aku. Sama-sama, saya suka cita sekali. Terima kasih. Iya, benar. Oke, tetap semangat ya Koko, Tuhan Yesus memberkati ya. Jadi biar naik gantian yang lain ya. Nah, kita akan mungkin dari Pak Esra Soro ya. Ya. Nanti kita akan undang beliau ya. Kalau beliau nggak sibuk ya. Ya, semoga makin banyak lagi. Terima kasih ya Koko, saya turunkan biar gantian yang lain ya. Nah, ya. Si Oneder ini kayaknya ribut banget ya. Ini, aduh. Oneder ini ternyata si ini berisik ya suaranya ya. Jeki Sembiring ya, kiranya banyak lagi seperti si Koko yang tadi ya, yang cerdas ya dan pintar ya. Ayo teman-teman, ajak teman-teman semua untuk menonton video-video Kak Sofi ya, supaya pintar dan cerdas dan tidak dengan mudah meninggalkan Tuhan Yesus ya. Ya, Jeki Sembiring, selamat sore. Ada yang mau disampaikan? Selamat malam, di Tuhan. Selamat malam Bu Sofi. Tapi di sana pagi kayaknya itu. Iya. Iya, luar biasa sih. Tadi sudah Jeki Sembiring, buka kamera dong. Tunjukkanlah wajahmu yang mempesona sih. Salam. Ya, berkelihatan di YouTube. Aku lagi di depan ruko gereja nih, Kak, gelap. Nanti kalau udah balik lah. Salam. Buka dia. Aku tukang buka tutup gereja jadinya. Oh, oke, silakan Jeki Sembiring. Ya, luar biasa ya. Saya juga turut bersuka cita kalau ada buah-buah pelayanan ya, Bu Sofi ya. Dari segala yang dilakukan ternyata tidak sia-sia. Saya percaya masih banyak lagi ya yang dijangkau. Masih banyak, mungkin masih banyak juga di luar sana yang masih dalam kebimbangan ya. Di tengah-tengah. Saya juga terima beberapa WA dari Muslim sendiri sih sebenarnya. Dan responnya sangat positif ya. Kemarin kan nomor saya sudah disebar tuh sama si Monyong Nandar. Nah itu kan masuk WA Muslim. Selain ancaman-ancaman tentu saja dan beberapa undangan ke Zoom mereka, tetapi beberapa masuk dan mereka mengatakan, Bu, nama saya ini dari daerah ini, saya Muslim dan sebenarnya yang semua yang ibu tuh bukan penista, dia bilang, karena apa yang ibu tanyakan itu saya juga tanyakan gitu. Cuman saya tidak berani bertanya kepada ustadz saya karena kalau saya bertanya saya dianggap kafir, Bu.
Dia bilang gitu. Terus saya bilang, Bapak masuk waktu saya live dong. Saya nggak berani Bu, belum berani gitu. Karena ya tahu sendiri lah ya teman-teman, mungkin dia juga dalam kondisi nggak ini. Dia bilang, saya di luar aja Bu nonton Ibu, katanya begitu. Tetapi saya belum berani untuk masuk atau untuk live dan sebagainya. Jadi kita harus memaklumi kondisi mereka gitu. Tapi bahwa video-video kita untuk membuka mereka berpikir, bagi yang mau berpikir ya, mereka akan mulai mencari kebenaran itu, dan kita lihat buah-buahnya itu ya, buah-buah pertobatan, buah-buah ini ya, tapi mungkin tidak banyak dari mereka mau menyatakan imannya karena mungkin ada harga juga yang harus mereka bayar ya, kita kan tidak tahu situasinya ya. Betul. Iya, ini kan tadi saya juga baca komen ada Zulkifli M. Abbas ya, yang dianggap ya berilmu ya, gurunda ya. Padahal ya menurut saya seperti anak TK juga ya. Bu Sophie juga mungkin sudah pernah dengan beliau atau belum itu Bu? Sudah pernah diskusi atau belum? Sudah, saya rasa ketemu Zul mungkin 2 kali ya. Kalau saya nggak berani sendiri sih, karena dia ketika saya live pun dia cuma di chat doang, nggak berani naik. Berapa kali itu di ruangan Palidara juga dia cuma di chat-chat doang gitu, tapi ketika kita naik kan nggak berani ngomong dia. Oke. Iya, Jaki di Pak Bombom Sembiring juga gitu kok. Jaki Sembiring, Ya. karena terkait dengan tema kita ini, tolong berikan tanggapan karena seorang kakek tua ya begitu sombongnya mengaku bahwa Yohanes 14 ayat 6 itu bahwa aku di situ bukan merujuk kepada Yesus tetapi kepada dirinya sendiri. Silakan nih Jaki Sembiring. Oh. Iya. Oh, itu serius juga ya. Saya pikir itu ada pengertian tersendiri dia, Kak. Itu salah ya. Jelas salah sekali. Itu merupakan suatu kesombongan ya. Berani-beraninya mengklaim bahwa aku di situ adalah dirinya sendiri atau kita semua. Ya kita ketawain aja, itu orang gila sih Mikana kalau bilang. Aku bilang ya orang Kristen yang sejati nggak mungkin lah percaya kayak gitu, gila. Bukan Kak Sofi, karena gini loh, itu video itu baru diposting udah langsung FYP, banyak juga anak Tuhan yang like dan komen Tuhan Yesus memberkati. Dia nggak teliti apa yang dimaksud karena suaranya menyejukkan dan kata-kata itu penuh dengan sepertinya tipuan sekali gitu kan untuk menyesatkan orang gitu. Jadi harus kita counter dong Kak, supaya teman-teman kita Kristen yang lemah pengertiannya tentang iman Kristen supaya mereka diberi kekuatan dan juga pengertian yang benar. Betul. Ya, kalau itu tadi jelas ya bahwa ayat yang dikutip itu kan perkataan Tuhan Yesus ya. Itu tidak merujuk kepada siapapun, bahkan itu penggenapan dari segala yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi bahwa Yesus itulah sendiri ya, Allah itu sendiri yang menebus kita dari lumpur dosa. Jadi itu tidak bisa dikaitkan dengan apa-apa ya, bahwa secara pribadi Yesus mengatakan itu dan merujuk kepada dirinya sendiri gitu. Jadi tidak untuk kepada yang lain, saya kira begitu. Tempat saya agak rame nih, bentar Kak, saya mute dulu. Oke. Ya, selamat sore Laurentius. Ya, selamat sore, shalom semuanya. Shalom. Ya, silakan tanggapannya, Bang. Saya mau sapa Bu Sophie nih. Ya. Shalom Ibu Sophie. Ya. Saya sangat ngefans banget sama Ibu Sophie nih. Ya. Iya. Saya juga bingung ya. Kenapa orang ngefans? Saya juga bingung Pak. Aneh sekali. Iya. Karena Ibu Sophie itu mantap pokoknya. Ya itu sebabnya saya waktu makanya itu one way itu takia Kak. One way itu takia kalau ada Kristen dengar video Kakak malah jadi mualaf itu takia. Enggak apa-apa. Saya suruh telepon dong, suruh live gitu kan. Mualaf gara-gara saya malah cari loh. Saya sudah pasang di post itu tantangan untuk mualaf. Jadi saya justru pengen domba-domba yang terhilang ini ya, yang Kristen kemudian Islam. Tolong masuk dong, gitu ya. Tolong masuk gitu loh ya. Dan kita sudah kasih. Saya juga sangat heran ya waktu itu ketika ada nomor telepon saya itu nggak Muslim, nggak Kristen, itu telepon saya sehari 5-10 kali dan telepon teman-teman jujur saja ya, mereka justru curhat dan sebagainya, bukan saya sombong atau bagaimana, tidak, saya tidak ingin terkenal ya teman-teman, jadi cukup hanya apolitik saja. Saya mengerti karena ada banyak orang minta kontak saya mengerti sekali, tapi silakan Anda masuk kalau pas kita lagi live ya, sebab kalau nanti jadi saya tempat konseling dan curhat saya repot ya,
teman-teman. Gitu ya. Biar Mikana Iya, saja yang selebriti, saya bukan selebriti Aduh, ya. jangan gitulah Kak. Selebriti kita itu yang terkenal itu Tuhan Yesus Kristus lah ya. Kita semakin kecil biarlah Tuhan Yesus semakin besar. Iya, Haleluya. sebab saya juga saya heran ya waktu itu ketika mungkin waktu naik ya, mungkin waktu nama Sofia tuh mulai naik itu saya terima telepon banyak sekali sehari dari orang-orang tidak dikenal, ya Muslim dan Kristen. And I'm very sorry, itu sangat mengganggu saya, very disturbing ya, gitu. Ya, tapi terima kasih atas perhatian teman-teman. Silakan Anda masuk kalau pas saya live, saya akan jawab tentang Alkitab dan Quran itu. Silakan. Iya, masih banyak yang menduga gini Bu. Ya, masih banyak yang menduga kalau Bu Sophie itu katanya dulu Muslim gitu Bu. Masih banyak yang menduga gitu. Tapi saya suka dengan jawaban Ibu yang waktu di roomnya siapa gitu ya. Saya tidak pernah bodoh untuk bla 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 gitu. Dengan tuduhan Bu Sophie ini dulu murtadin katanya gitu. Gimana Bu? Iya, karena banyak orang mengira saya punya pengetahuan yang bagus tentang Quran, tentang Islam. Tetapi itu karena saya belajar, teman-teman. Ya, saya belajar dari mungkin ketertarikan saya tahun 2018 akhir ya. Terus kemudian terjadi COVID kan pada waktu itu, semakin malah banyak waktu ya teman-teman untuk belajar pada waktu itu. Dan justru membuat saya sangat tertarik sekali gitu. Ternyata ini dunia yang sangat menyenangkan, apologetika ya. Saya banyak belajar dan kebetulan pada waktu itu kita mendapatkan visi. Ya, jadi saya dikasih visi sama Tuhan, Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-7 yaitu pasukan Gideon. Nah, dari situ kita menjaring satu visi ya, saya 60 ayat 7 sampai 8 sehingga kita bergerak di dalam apologetika itu dengan visi. Nah, ketika banyak sekali treatment atau ancaman kepada saya ya, Sofiato. Saya juga mempunyai pastor di belakang saya. Jadi saya bukan pelayanan, bukan urakan, bukan sembarangan ya. Saya ada gembalanya, ada yang mengontrol. Ya, ada batasan-batasan yang mengontrol apologetika saya ya. Kalau ini lu nggak bener, lu kesini, jadi ada yang ngarahin ya. Jadi ada mentornya. Nah, saya juga mengatakan apakah kita akan maju, apakah kita akan stop sampai di sini. Dan mereka bilang kita memerlukan pelayanan seperti kau. Ya, nah ini harus dilanjutkan teman-teman pelayanan apologetika karena terus terang tidak banyak yang melakukan pelayanan seperti Mikana dan seperti saya ataupun Pak Jeki Sembiring dan sebagainya. Mungkin Pak Jeki karena pastor atau di gereja Anda punya keterbatasan berbicara, I understand that. Ya, karena itu pastor nggak boleh membicarakan seperti yang saya lakukan yaitu apologetika membongkar Islam. Ya, karena Pak Jeki very risky ya, sangat beresiko. Tetapi itulah yang saya lakukan. Tidak banyak orang yang memilih jalur seperti saya, mungkin hanya segelintir orang. Tetapi percayalah teman-teman, ini saya sudah melihat bola yang menggelinding sedemikian besar, semakin besar. Dan kita akan doakan saja, kita akan mempunyai satelit TV yang 24 jam memberitakan firman ya. Kita sudah kerjasama dengan orang-orang Kristen Arab dan visi saya dream mengenai satelit TV ini kira-kira tahun kemarin ya atau hampir 2 tahun lalu. I dream about it gitu ya. I dream about how to preach the gospel. Bagaimana memberitakan Injil sehingga jutaan orang bisa mendengar berita Injil ini. Ya, seperti yang dilakukan Abu Zakaria Butros dan terbuka jalannya. But we need to pray. We need to pray still. Ya, we need to pray about this ya supaya berita Injil sampai ke seluruh Indonesia. Oke, thank you teman. Oke. Kak, ini Kak si Kores minta naik ini si Kores ini mau nanya apa ini si Kores? Nggak apa-apa, saya turun. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh apologet Kristen. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Amin Pak. Untuk kami Kana dan Pak Jeki Sembiring juga Tuhan Yesus memberkati, maju terus. Amin. Pokoknya ya, amin, mantap, pokoknya mantap, gas terus pokoknya ya. Ya, kalau Pak Jeki mah direm terus, nggak ada gasnya. Ini ada Pak Yoel Adi Prasetyo nih. Oke, aku turun ya. Shalom semuanya. Sama itu banyakkan remnya juga sama saya. Ini, iya benar sekali ya. Oke. Yang dinaikin siapa ini? Satu orang lagi. Waduh, banyak sultan malam ini. Itu tadi ada Pak Yoel Mikana. Urut aja biar Pak Yoel bicara. Iya. Halo Bang Pastor Yoel. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku jumpa Bu Sophie di sini, mantap jiwa. Akhirnya Bu Sophie juga ada di TikTok ya. TikToknya apa? Itu ya, nama itu
Oh, Langsung aja sama ya. di-follow. Oke. Iya. 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 Yang pasti bukan Memang mandi lumpur Bang Yoel ya. memang kita harus ya gubrak-gubrak ya. Kita harus kejar kadrun-kadrun itu ya. Nggak tahu ya Bu Sofi ya. Kita langsung aja ya supaya biar kepanasan itu ya, teman-teman di sebelah itu ya. Dari YouTube pindah ke TikTok gitu ya. Nah, itu maksudnya apa gitu ya? Nggak pindah, YouTube jalan, YouTube 24 Iya, jam. enggak. Maksudnya teman-teman itu loh. Teman-teman kadrun kan lebih dulu mereka masuk TikTok kan? Kayak Riva, Nandar dan teman-teman semuanya itu kan? Iya kan Bu Sofi kan? Nah, Ya, betul. kemarin itu aku coba live gitu, ada yang ngomong begini, TikTok itu nggak bisa tunjukin data gitu. Jadi mereka kan suka begitu. Kalau di YouTube kan Bu Sofi langsung kasih nih, datanya ini jelas gitu ya. Nah, mereka ketakutan kan, makanya mereka pindah ke TikTok itu aja. Iya, kalau saya lihat di Iya. TikTok mereka nggak usah ngomong aja. Pakainya begini ya, begini, begini. Apalagi Riva itu kan, Rengginang Padang gitu kalau ngomong cepet banget. Nah, tapi datanya nggak ada. Itu dia, Iya, betul. Itulah hebatnya TikTok. Oke. Mantap ini ya. Ada Oke. Pak Jeki, Iya, ada Kak Mika, ada Kak Sofi ini ya. Silakan. Oke, Bang Iya. Yoel, silakan tanggapannya mengenai ya tema malam ini di mana kakek tua yang terlalu berani dan terlalu sombong menyatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran. Karena di Yohanes 14 ayat 6 kata aku di situ bukan merujuk kepada Yesus tapi kepada dia pribadi. Oke, silakan. Apa ya, kadangkala mereka itu suka aja ngoceh gitu loh Kak Mika gitu ya. Jadi mereka tuh ocehan mereka itu nggak jelas juntrungnya. Males saya gitu. Maksud tanggapi model-model semacam itu, klaim. Kemudian mereka baca ayat satu potong gitu ya. Aku suka dengan kalimat Bu Sofi yang tadi itu loh. Buat apa? Apa ya nanti dia ngomong Bu Sofi tadi bilang apa? Aku nggak sebodoh itu untuk percaya dengan ocehan kalian kan gitu loh. Iya kan? Mereka tuh nggak ada apa-apa, nggak belajar Alkitab kok. Tidak pernah bodoh untuk percaya bulan pernah terbelah, Bang Yoel. Ya, oke. Jadi begini loh Bang Yoel, karena gini, kita harus perlu mengcounter setiap dan juga terhadap kitab yang dipelintir ya, karena ya yang lemah imannya supaya mereka cerdas dan pintar ya, supaya mengetahui bahwa yang dipelintir-pelintir itu salah gitu, supaya iman mereka itu kokoh. Jadi apapun penyesatan di luar sana mereka tidak dengan mudah meninggalkan Tuhan Yesus apapun yang terjadi dalam hidupnya gitu loh. Betul sepakat. Sepakat sekali itu ya. Makanya itu tugas kita ya Kak Mika ya, untuk memberikan pengajaran yang baik begitu ya. Kita yang tahu ya kan, kita harus kasih pelajaran buat mereka. Karena gini Kak Mika ya, kalau kita ini membiarkan mereka gitu ya, itu kan terus menerus. Jadi misalkan begini, dalam satu lingkungan mencuri itu udah biasa. Karena mencuri itu udah biasa, banyak orang tuh mencuri. Padahal itu perbuatan yang salah gitu loh. Nah, kadrun kan begitu kan, sukanya itu mereka itu comot-comot ayat Alkitab, mereka tafsiran sendiri dan apa ya? Dan pengikutnya banyak dan percaya, itu repot. Benar sekali. Oke. Kalau kita nggak counter itu seakan-akan menjadi benar apa yang mereka katakan gitu loh. Betul. Saya pernah bilang gini, Bu Sofi, bahwa apologetika Kristen ini muncul hari-hari ini yang lebih keras. Itu adalah upaya untuk mengimbangi. Jadi kita tidak pernah memulai gitu loh, Bu Sofi. Jadi semua ini adalah upaya mengimbangi. Karena tuduhan itu selalu dilontarkan gitu ya. Tuduhan itu dilontarkan dengan sedemikian masifnya, dan kemudian kita muncul itu dianggap justru kita yang membicarakan mereka. Padahal saya sering katakan ini adalah upaya mengimbangi. Dalam pengertian sudah ada yang memulai gitu loh. Nah kemudian kita hanya memberikan hak jawab kita dengan korelasi comparing misalnya, tapi itu dianggap menista. Nah, sementara ketika mereka berbicara tentang Paulus, tentang Yesus, itu seperti tidak punya amandel gitu. Langsung los-los saja. Tapi mulai kita berbicara tentang satu nabinya, mungkin gitu ya, itu udah kepanasan semua itu. Nah, mereka tidak paham kondisi itu gitu. Nah, jadi saya sering katakan ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis teman-teman yang muslim ini, menurut pandangan saya. Yang pertama itu model-modelnya seperti Sinandar. Ya, dia juga berteori,
dia juga bikin panas gitu loh. Nah, yang kedua, ada juga yang mungkin mengerti tapi diam gitu. Nah, ada yang tidak peduli sama sekali. Nah, acap kali kita memberikan jawaban, teman-teman yang memancing dan teman-teman yang juga berteori, seperti orang pertama yang saya bilang tadi, itu dia mancing dan kemudian dia juga berteori. Orang yang kedua itu biasanya hanya diam, tapi kemudian mendengar jawaban kita, merasa diserang juga gitu loh. Nah, kalau yang ketiga ini sama sekali netral ya, dia tahu bahwa ini dunia diskusi. Nah, orang pertama dan kedua ini yang berbahaya. Dalam pengertian dia hanya menonton ketika kita menjawab dan melemparkan kembali argumennya. Dia merasa marah juga gitu, padahal dia tidak mengerti bahwa ini adalah usaha untuk menjawab hak jawab kita gitu. Jadi orang pertama dan kedua ini yang menurut saya ya cukup aktif sekali di media-media sosial kini gitu loh. Ya, benar sekali ya. Teman-teman semua, memang di luar sana banyak yang suka mempelintir ayat-ayat dalam Alkitab, suka menghujat Tuhan Yesus dan juga menghina Alkitab, tetapi tidak ada Kristen yang baperan dan itu memang mereka sadar ya, oh Kristen itu kan kasih, ya udah sesuka-suka hati mereka untuk mempelintir ayat-ayat di dalam Alkitab. Tapi ingatlah saudaraku, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai hak untuk meluruskan dan menjawab itu semua. Kalian jangan diam ya. Dan lakukanlah bagianmu, yaitu untuk memberitakan siapa itu Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan Yesus ya. Ingat teman-teman, Alkitab sudah menubuatkan di 2 Petrus 2 ayat 1 bahwa akan banyak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, mesias palsu untuk menyesatkan kamu. Sebenarnya tujuannya hanya satu, untuk menyangkal penguasa. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita. Karena ingatlah saudaraku, yang bisa menebus kamu dari kutuk kematian kekal, yang bisa menebus kamu dari hukum Tuhan itu sendiri hanya Tuhan Yesus Kristus, karena tidak ada yang setara dengan Dia. Oleh karena itu, Yohanes 14 ayat 4 adalah perkataan Tuhan Yesus dengan tegas, dan tidak ada seorang pun, malaikat manapun atau siapapun yang menyatakan dengan tegas, akulah jalan yang lurus, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa di situ melingkupi kerajaan surga, karena baca ayat 1 sampai 5 ya. Dan hanya Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus adalah pemberi hidup kekal ya. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka yang setia kepadaku dan tidak akan pernah binasa, dan seorang pun tidak akan pernah merebut mereka dari tanganku. Itulah Tuhan yang sejati. Karena berulang kali aku tanya sama non-Kristen, siapa pemberi hidup kekal? Dia jawab dengan tegas, Tuhan Allah. Yes, that's right. Karena Mantap. Tuhan Yesus menyatakan yang tegas, Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka tidak akan pernah binasa ya. Kemudian siapa yang bisa membangkitkan orang yang mati? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 5 ayat 28-29 dengan tegas dengan firman Tuhan bahwa siapapun yang mendengarkan suara Tuhan Yesus di akhir zaman, mereka akan bangkit dari kuburan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang mampu membangkitkan kamu dari debu tanah. Haleluya ya. Jadi saudaraku, kepada semua teman-teman, jangan pernah patah semangat, tetap setia mengikut Tuhan Yesus, karena tidak ada yang bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga, hanya Tuhan Yesus sendiri, yang tertulis di Yohanes 14 ayat 6. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton. Saya mau mengakhiri live saya dulu karena saya mau doa malam bersama teman-teman. Jackie sendiri jangan lupa ikut doa malam, jangan banyak alasan. Tembak langsung ya. Oke, begitu juga Luar ya biasa. Om Ateis dan teman-teman, jangan lupa ikut doa malam karena kita juga akan berdoa ya. Ingat teman-teman, kalaupun kamu belum bisa berbicara di depan publik, paling tidak kamu doakan, kamu dukung semua penginjil dan para apologet ya, supaya semua apologet kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dilindungi dari serangan-serangan kuasa-kuasa kegelapan ya. Kita harus berdoa buat mereka, bahkan bila perlu berpuasalah untuk para apologet dan penginjil ya, dan juga berpuasalah bagi orang-orang yang menyerang Alkitab dan yang menghujat Tuhan Yesus supaya mereka bertobat dan Tuhan Yesus menjamah hati mereka. Tuhan Yesus menjadikan kamu sebagai sahabat-sahabatnya, sebagai partnernya untuk menjalankan tugas amanat agungnya, saudaraku. Karena apa? Tuhan Yesus begitu baik, Dia menganggap kita sahabatnya, Dia juga menjadikan kita anak-anak kerajaan surga, karena tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Dia kasihnya sungguh luar biasa. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya.